Ya, kalau dibilang pengalaman orang ya pasti beda-beda. Tapi ada beberapa selentingan dari kader-kader di daerah yang ternyata memang berjuang sendiri juga ketika memang punya dukungan capres tertentu. Tapi ketika sudah masuk ke dapil, ketemu dengan masyarakat, ya unggul-unggulan program kerja, siapa yang paling mau susah payah ketemu dengan masyarakat. Berarti faktor dukungan ini tidak 100% dong, bagaimana? Ya, kalau berjuang di daerah kan kompleks ya sebenarnya. Dibandingkan dengan nasional yang memang kita bisa mengharapkan efek ekor jas dari capres yang kita dukung atau mungkin figur yang kita dukung atau yang kita kagumi lah. Tapi kalau di daerah itu kan kompleksnya banyak ya. Ada soal saweran, ada soal siapa tokoh informal yang perlu didekati, bagaimana kebutuhan masyarakatnya, kemudian siapa yang memegang masyarakat ini. Jadi sangat kompleks kalau kita bicara masyarakat di daerah sebenarnya. Dan ibarat masuk hutan rimba, seorang caleg di daerah itu dia harus punya tokoh-tokoh informal yang itu menjadi penghubung. Dan ini yang menjadi semacam suatu faktor penting ya bagi suatu caleg di daerah. Kalau dia tidak punya jaringan dengan tokoh-tokoh informal ini, itu sangat sulit untuk bisa menyangkut di bawah. Sekarang saya minta tambahannya dong Mas Hanta, selain memang faktor di nasional atau mungkin di daerah ini arena yang berbeda, ditambah lagi dengan logistik ya. Kalau mungkin Golkar dia punya kader-kader yang sudah masuk ke Senayan sehingga secara ongkos politik mereka pasti lebih punya dibandingkan pemain-pemain baru seperti PSI. Dan juga treatment partai politik kepada kadernya ini seberapa pengaruh sih Mas Hanta? Iya betul, ini saya kira pertanyaan bagus ya. Treatment penting itu bagi partai. Memang antara DPRD atau caleg di daerah dengan nasional agak berbeda. Jadi pertarungan akan lebih di level lokal itu pertarungannya lebih sengitnya itu lebih pada figur per figur dan pengawasannya semakin sulit. Mungkin saya lebih analisanya kita lebih banyak ke nasional ya. Nah kalau kita bicara nasional, Caca ingin pertanyaan tadi 3 jalur ya, istilah saya ada 3 jalur kolam dukungan suara partai. Ini penting, ini buat strategi. Saya yakin Bang Doli maupun Mbak Grace pasti memikirkan 3 ini, kolam penting ini atau peta jalan pertarungan elektoral. Pasti satu mengambil dari pendekatan institutional branding partai itu. Jadi mengambil basis partai, dia memilih karena Golkar. Mau siapapun calegnya, orang Sumatera Utara, mau Bang Doli atau bukan, kebetulan Bang Doli kan kuat. Mau kuat atau tidak, dia akan Golkar. Dia akan pilih PD Perjuangan, siapapun capres, siapapun caleg, dia nggak ada urusan. Ada kelompok itu. Nah, Party ID namanya, orang teridentifikasi setia kepada partai itu. Nah, ini PR PSI harus dibentuk di situ. Nah, Golkar partai-partai ini seperti PKS, seperti PD Perjuangan, itu tidak mengandalkan, mereka lebih kuat di sini, meskipun tidak ada partai ID yang kuat. Itu satu, dari sisi pemilik partai dan istilah saya. Yang kedua adalah pemilik caleg. Nah ini saya mengistilahkannya caleg caleg ID. Jadi ada partai ID, ada caleg ID. Orang di pengepul suara utamanya adalah caleg. Dia tidak berpikir partai apa, dia memang tertarik dengan Grace Natali. Kalau Grace Natali pindah ke PD Perjuangan, ini ekstrimnya, mungkin dia pilih PD Perjuangan. Tapi karena dia pilih ke PSI, begitu juga Bang Doli yang suaranya signifikan di dapilnya Sumatera Utara, begitu juga. Dia tidak terlalu terpengaruh pada partai, dia memilih karena figur caleg. Nah, yang ketiga, kita kan sering keliru partai-partai langsung kotel efek ekor jas. Dia memilih karena basis partai. Dia tidak punya pilihan caleg, nggak jelas partainya apa. Ya udahlah, saya pilih partainya Pak Prabowo, saya pilih partainya Pak Ganjar, pilih Pak Anies. Nah, 3 ini pendekatan beda-beda. Saya melihat semua partai punya success story masing-masing. Golkar itu kuat di 2, PAN nomor 2, dan Partai Demokrat pernah sukses besar di poin nomor 3, kotel efek itu. PD Perjuangan gabungan juga ketika dia nomor 1-nya punya basis, kemudian Pak Jokowi sebagai capres di 2014-2019 dia jadi pemenang. Jadi peta jalannya ada 3 itu, tinggal mau mengambil mana. Nasdem juga 2019 itu faktor partai. Faktor caleg ketimbang faktor mendukung Pak Jokowi. Dan kembali ke Golkar, kalau diurut ya, menurut saya, mungkin Bang Doli punya data beda, saya menganalisa faktor nomor 2 lebih kuat pada Golkar, lebih pada faktor calegnya Golkar. Barulah faktor kedua, faktor pertama, karena Golkar itu punya institutional branding, brand Golkar itu kuat. Itu nomor 3-nya, nomor 2 adalah faktor Jokowi. Nah, di mana posisi PSI? PSI sayangnya di
Coba calegnya seperti Grace Natali semua, satu itu. Yang kedua, tadi personal brandingnya masih punya PR juga. Jangan hanya mengandalkan Jokowi. Nah, mohon maaf, strateginya kemarin terlalu mengandalkan Jokowi. Nah, pasti udah gemes nih Mbak Grace mau menanggapi. Tapi nanti sesaat lagi, bahkan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Hanta. Saya tanya mengenai treatment partai politik untuk kader-kadernya. Apa jangan-jangan PSI ini Mbak Grace sibuk mendukung Pak Jokowi dan juga Prabowo, lupa sama kadernya? Atau jangan-jangan Golkar makanya bisa dapat suara besar karena ongkos politiknya paling besar, ibaratnya bohir lah pemirsa. Sesaat lagi.